Dalam sengsara kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Sama-sama katakan berjalan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Sama-sama katakan berjalan. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus, karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari. Amin. Bukti cintamu besar, oh, kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagi. Glory, haleluya, haleluya. Silakan Tuhan kau bertakhta di dalam gerejamu. Silakan kau bertakhta di dalam hati pikiran kami. Supaya bukan kami, bukan lagi ego kami, bukan keinginan kami. Biar keinginan Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan setiap kami, hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh fokus Tuhan kepada firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan menghasilkan buah. Dan itulah Tuhan untuk kesukaan-Mu. Kau urapi kami semua, kami yang letih lesu, pergumulan, masalah, sakit penyakit, karir, studi, keuangan. Kami tahu Tuhan Kau berkuasa atas semuanya. Engkau yang akan memulihkan,
menyembuhkan, Engkau yang membalut, dan juga Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menciptakan segala sesuatu dan menciptakan masa depan kami. Bahkan juga Tuhan, kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, tetap berdiri saudara. Kita akan bacakan karakter Kristus hari ini Sabtu. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, Kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita taat itu bukan karena ada sesuatu perintah. Bukan juga karena satu iming-iming atau motivasi. Tapi ketaatan itu kalau bisa karena mengasihi Tuhan. Itulah namanya ketaatan yang baik. Tetapi untuk memisahkan antara ketaatan karena sesuatu dengan ketaatan karena kasih itu berbeda jauh. Dan sulit untuk juga diselidikin. Yang bisa tahu adalah diri saudara dengan Tuhan itu sendiri. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita taat karena kasih atau karena yang lainnya? Hanya firman Allah yang bisa memisahkan dan yang bisa memberitahu kepada kita semuanya. Oleh karena itu hari ini tema kita, Tuhan menetapkan sejarah. Segala sesuatu Tuhan sudah atur. Sebelum malaikat itu berontak, Tuhan sudah menciptakan neraka. Jadi bukan waktu malaikat itu berontak, baru neraka itu ada. Jadi neraka itu ada, itu memang sudah diciptakan. Karena Tuhan itu Maha Tahu dan semuanya Dia yang izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga bangsa Israel itu selama 40 tahun ada di padang gurun. Tujuannya Tuhan adalah untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Ketika itu mereka mengalami kesulitan, padahal Tuhan akan buat mujizat. Tapi mereka berkeluh kesah dulu. Dan mereka mulai mengeluh dan ngomong lebih baik diperbudak, tapi tinggal di Mesir daripada bebas tapi sulit gitu saudara. Nah itulah kerap kali dalam hati kita yang paling kecil, kita kerap kali tidak tahu. Tetapi Allah itu ada di dalam hati kita. Dan Dia menyelidiki hati kita semuanya. Mari kita lihat pertama yaitu Kejadian 15 ayat 5 sampai 14. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa itu kebenaran? Ketika itu firman Allah kita tangkap dan kita meyakini itu adalah kebenaran. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Jadi ketika kebenaran turun pada kita dan kita menangkap dan yakin, itulah juga kebenaran. Dan Tuhan menganggap itu kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2 lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam,
tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu yang membuat sejarah. 400 tahun sebelum kejadian Tuhan sudah beritahu. Dan Tuhan sudah beritahu bahwa nanti negeri itu akan dihukum. Dan mereka akan dibawa keluar dengan membawa harta. Dan Tuhan mengutus juga nanti di waktu itu adalah Musa. Pada saat itu orang Mesir itu membunuh semua bayi-bayi yang lahir dari orang Ibrani atau orang Yahudi, orang Israel. Karena mereka semakin banyak, semakin kuat, mereka takut kalau akan menguasai negeri itu. Tapi Tuhan sudah berkata bahwa itu bukan negerimu. Jadi Tuhan sudah atur semuanya. Dan Tuhan akan membawa semuanya. Demikian juga, dan itulah kemudian terjadi pada saat 400 tahun kemudian, yaitu mereka setelah diperbudak 400 tahun melalui Yusuf. Yusuf yang dipilih Tuhan, memberikan mimpi kepada dia bahwa dia akan jadi atasan, yaitu melalui sebuah mimpi. Bagaimana 11 bintang, yaitu 11 saudaranya. Dan dia satunya kan, jadi 12. Nah, dengan matahari dan bulan itu tunduk menyembah dia. Jadi kemudian saudaranya marah, masa kami harus menyembah kamu? Papa mama juga. Gara-gara mimpi itu ternyata dia dianiaya dan menjadi budak. Dan akhirnya dia berkuasa di Mesir. Itu cara Allah. Bayangkan Yusuf yang dikasih, Yusuf yang baik, dapatkan visi tapi menderita. Hanya tujuan supaya Yusuf ini dibawa kepada Mesir dan disitulah dia jadi tuan di Mesir itu. Kerap kali melalui satu masalah, persoalan dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya Tuhan membawa sesuatu hal yang di dalam rencananya yang kita tidak mengerti. Sebab itu kemanapun kita pergi, ada apapun juga kita boleh berusaha, tapi Tuhan yang menentukannya. Jadi kerap kali kita tidak boleh berontak, kita boleh berusaha tapi kita harus tahu tidak boleh memaksakan. Demikian juga kalau saudara tahu kenapa saya tinggal di Singapura. Saya tidak pernah keinginan tinggal di Singapura. Dari segi semuanya sudah tidak ada. Pelayanan kami terlalu banyak juga. Di Indonesia, di mana-mana, Jakarta, di pedalaman juga. Tetapi melalui mertua saya, yaitu seorang pendeta, mamanya istri saya, sakit, cancer. Gitu. Jadi akhirnya Indonesia angkat tangan. Divonis cuma 6 bulan. Kami bawa ke Singapura. Dalam kesulitan yang luar biasa. Pergumulan yang luar biasa. Ternyata ya akhirnya juga tahun 99. Jadi ya 1999 betul ya. Dan akhirnya satu-satunya orang yang sembuh dari kanker pada waktu itu adalah mertua saya. Dia sembuh secara ajaib padahal sudah menyebar di 2 tempat. Akhirnya dia sembuh. Ya dokternya sangat terkenal kemudian. Nah akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkata pada saat itu bahwa saya harus tinggal di Singapura. Kami tidak punya kemampuan. Kami tidak ada sesuatu yang dikerjakan di Singapura. Tapi anak saya waktu itu baru mulai sekolah. Jadi kami agak kesulitan juga. Akhirnya Tuhan sepertinya memaksa kami di Singapura tanpa kenalan, tanpa ada sesuatu. Tetapi kami berjuang dan kami punya hak banyak hal, yaitu kami mulai melayani satu demi satu. Tetapi sampai hari ini, saudara. Nah itulah kadang-kadang Tuhan menyeberangkan kita ke satu tempat melalui kesulitan karena kita selalu berontak di tempat kita yang merasa nyaman. Padahal Tuhan ingin memberi sesuatu yang lebih baik, tapi melalui persoalan, melalui kesulitan. Nah itu harus saudara ingat. Contoh juga kalau kita lihat anak daripada
burung Raja Wali. Dia nyaman dibawa ke pak ibunya terus. Tetapi ketika ibunya lihat bulu-bulunya sudah kuat, dia diobrak-abrik sarangnya, dia marah juga. Marah, kenapa mama seperti ini? Gitu loh. Karena dia mau nyaman. Tetapi mamanya mengajar supaya dia terbang kemana? Yaitu rencana daripada masing-masing. Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Jadi saudara, dan Tuhan berkata, kamu tinggal di Singapura, kamu harus menjadi saksiku. Dan harus banyak melayani orang-orang yang tinggal di sini, yang berobat, yang dalam pergumulan, yang dalam masalah. Dan yakinlah, Tuhan yang akan membuat sejarah saudara semuanya. Kalau saudara ada di tempat ini, biarkanlah Allah yang merajutnya. Mungkin melalui kesulitan, tantangan. Kalau Tuhan yang sudah mengirimkan, dia yang bertanggung jawab. Dia akan mengembalikan dan sebagainya, apa dia meneruskannya. Karena apa? Karena dia tahu jalan hidup kita. Dia tahu sampai di mana kita dan kapan kita dipanggil. Dia tahu semuanya. Oleh karena itu, kita tidak tahu. Lebih baik kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Itulah namanya ketaatan karena kasih. Yakin bahwa Allah yang membuat sejarah hidupku. Katakan amin dulu. Tuhan membuat sejarah hidup saudara dan saya. Setiap lembaran dari lembaran catatan harian saudara. Itu akan menjadi satu chapter. Chapter demi chapter demi chapter. Akhirnya terkumpul satu buku. Dan itulah kehidupan saudara di tangan Tuhan. Saudara sedang membuat ini, hari-hari ini, hariannya. Dan Tuhan sudah tahu semuanya. Mari isi harian-harian kita dengan hal-hal yang baik. Jangan saudara isi hari ini baik, nanti tengah malam jahat, besok jahat, ingat baik lagi, jahatnya lebih banyak. Lebih baik sudahlah, kita cari sesuatu yang baik saja. Kalau ada orang mengganggu kita, balaslah dengan kebaikan. Kenapa? Karena itu akan tercatat di dalam buku harian saudara. Dan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita digesek, itu menunjukkan kita lebih kuat kepada firman Allah, ditaati, atau kepada ego kita yang kita marah. Kerap kali ego kita yang berkuasa, bukan lagi ketaatan pada firman Allah. Ketika kita tidak mentaati, berarti saudara kita belum menyangkal diri. Kita belum mematikan daging kita. Kita lagi menghidupkan daging kita. Jadi akhirnya percuma juga. Kita di gereja bertempur terus. Dan yang menang bukan firman Allah. Dan yang menang adalah daging kita. Oleh karena itu ada orang menggesek kita, ada orang mengganggu kita. Oh, sepanjang hidup kita. Sampai dimanapun orang akan menggesek kita. Tetapi itulah untuk menunjukkan seberapa besar firman itu menguasai hidupmu dan hidup saya. Kenapa saya sudah baik, diganggu lagi. Saya sudah sampai sekian puluh tahun, diganggu lagi. Saya tidak apa-apa, diganggu lagi. Itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita introspeksi diri. Apakah masih tetap firman itu berkuasa atau ego kita? Nah kadang-kadang kita tidak sadar terus kita berkeluh kesah. Aku sudah melayani, aku sudah sekian, sudah ngerti firman, punya karunia, kok ada saja orang ini. Saudara berarti ego saudara ketika saudara mengerti itu menjadi dirimu, bukan lagi Tuhan yang berkuat atas diri kita. Nah itulah kegagalan dari orang-orang Kristen, sehingga chapter demi chapter itu kerap kali kita isinya kurang baik juga di end-nya. Mari mulai sekarang fokus untuk mengisi dengan bagus. Saudara, suatu hari saudara kalau kita melihat, yaitu kita lihat dulu gambarnya. Tuhan membuat dia tidur, nyenyak, dan Tuhan berbicara kepada dia. Dia yang tidak punya keturunan, tapi Tuhan bicara bahwa keturunanmu, luar biasa padahal tidak punya apa-apa. Keturunanmu, bahkan gak enak juga, akan diperbudak di satu negeri. Tapi ada satu Tuhan yang simpan. Tidak tahu negeri mana, Tuhan hanya tahu. Tidak diberitahu semuanya. Karena itu rencana Tuhan untuk Yusuf mengalir ke arah sana. Tapi kalau sampai diberitahu, nggak mungkin saudara. Biar kita hebat pun juga. Pasti Tuhan ada satu yang disimpan. Supaya apa? Supaya kita tidak bocor dan kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Hal seperti inilah kerap kali yang terjadi. Mari saya teruskan dulu. Suatu hari saudara, saya ini, itu Tuhan berkuasa ya, atas sejarah hidup kita, menetapkan semuanya. Suatu hari, saya ini bermimpi. Ya,
mimpi, saya itu ada di langit, jauh sekali. Karena saya senang lihat langit, saudara. Saya senang lihat kalau ada masalah, ada kesulitan, dan senang kadang-kadang kalau lihat di pedalaman itu kelihatan terang sekali langitnya. Bintangnya senang sekali gitu. Sampai tanpa terasa bisa masuk angin, nggak tahu dong. Nah, waktu saya mimpi saya lihat itu di langit itu ada banyak bintang. Wih, luar biasa sekali. Pokoknya tidak ada batasnya. Itu menunjukkan Allah tak terbatas. Ketika saya melihat di sebelah utara, wih, bintangnya banyak juga, tapi tidak sebanyak yang lain. Ternyata bintang-bintang itu berubah bentuk, bisa bergabung menjadi satu titik-titik dan membentuk satu bentuk, yaitu naga. Loh, kok jadi naga? Padahal dari sini bisa berkumpul semua jadi naga. Kok jadi naga? Titik-titik-titik semua. Dan kemudian dia turun, saya juga turun, saudara. Waktu saya turun-turun, ternyata dia turun sampai di bumi. Saya juga lihat di bumi. Ternyata dia masuk turun di bumi, dan saya melihat dia turun di Indonesia. Dan ekornya ada di Kalimantan, kakinya ada di Sulawesi, kaki depannya ada di Maluku, kepalanya ada di Papua. Dan kemudian saya turunnya di NTT. Jadi berhadapan, dia utara, saya selatan gitu. Saya lihat dia kepalanya ke arah Papua situ, enggak lihat saya. Tiba-tiba saya didorong sama tangan Tuhan. Didorong. Karena didorong, saya tutup mata, terbang saudara. Terbang, tangan saya arahkan ke depan. Saya takut kepala saya bentur naga itu. Jadi tangan saya ke situ terus. Lama kok enggak kena-kena. Saya lihat, kok enggak ada naganya. Dia ada di atas saya. Kemudian Tuhan tarik saya balik lagi NTT, dia turun lagi. Tapi kepalanya menghadap saya sekarang. Timbul keberanian pada saya. Saya lompat sendiri di tengah jalan, dia juga lompat. Nah, saya mau kembali lagi, dia balik. Saya lompat lagi, dia lompat. Saya balik. Akhirnya cap kau itu lebih lelah dari capek. Lebih lelah, saudara. Bayangin saya gini, dia gitu. Gini gitu. Gimana ya Tuhan ngusirnya? Tuhan berkata, engkau harus ke sana. Untuk membersihkan semua orang-orang di mana naga berbaring. Orang-orang Kristen yang punya berhala, punya namanya mantra, semua yang percaya dan agamawi. Bukan pekerjaan ringan, saudara. Itu masalah besar bagi saya. Dan di situ akan terjadi keributan, kerusuhan yang besar. Dan nanti suatu hari Tuhan akan pulihkan. Itulah kemudian kejadiannya. Nanti saya ceritakan dulu. Kita lihat gambarnya dulu. Supaya saudara jangan tegang lah. Nah, yang saya lihat seperti ini. Nah, kemudian dia turun, saya juga turun. Dan akhirnya, nah ini, dia ekornya di Kalimantan, kakinya di sini. Kaki depannya sini, kepalanya di sini. Nah, saya ada di sini. Mana ini? Kok enggak kelihatan ini? Nah, di sinilah. Jadi berhadapan-hadapan. Ini cerita seperti ini. Akhirnya saya diam saja. Ini kan cuma mimpi. Tapi luar biasa sekali pesan Tuhan. Waktu saya bangun, saya bertanya, ini tidak gampang ini. Saya ini bukan pendeta besar. Saya masih penginjil. Saya tidak punya gelar STH. Saya tidak kenal daerah pedalaman. Mesti ketemu orang-orang gede-gede. Sinode-sinode gede, gereja-gereja tradisional tidak gampang. Katolik, Protestan itu nggak bisa ditembus, apalagi saya Pentakosta karismatik. Wah, nggak gampang Tuhan. Tapi kemudian Tuhan kasih saya ayat. Ayatnya kita lihat, Yesaya 35. Yesaya 35, ayat 5-10. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Jadi bukan yang sakit saja. Memang terjadi mujizat, besar-besaran. Tetapi yang pasti itu mata rohani kita yang dibukakan semua. Dan telinga orang tuli akan dibukakan. Memang kita lihat banyak mujizat. Tapi bukan tuli secara fisik saja. Tapi tuli akan dengar firman Allah. Jadi cuma dengar biasa saja. Nggak bisa masuk. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang yang tidak bisa pelayanan. Yang cuma ya begitu-begitu aja lah. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang yang tidak bisa bersaksi. Kemudian harus mulai menyampaikan. Sebab mata air memancar di padang gurun. Sudah nggak mungkin terjadi.
Tapi hati yang kering akan dibasahi oleh Tuhan. Tuhan ajarkan semuanya. Untuk saya pergi ke sana itu. Dan sungai di padang belantara. Terus, saudara lihat ini. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia. Dari King James Version, New King James atau King James Version, itu disebutkan dragon, naga. Saya sampai buka, betul nggak ini? Buka satu-satu dari King James, New King James, standard itu ada, saya buka semua. Ternyata cuma satu. Kalau nggak salah di King James Version atau New King James Version. Dragon. Saya kuat saudara. Ini nggak main-main. Saya dikasih visi untuk seperti ini, mujizat seperti ini, dan diberitahu untuk bangkitkan rohani mereka. Ini bukan perkara biasa. Itu di negara, di provinsi-provinsi yang betul-betul punya ilmu-ilmu yang berat sekali. Sampai saya harus pergi ke Talaut, ke Sangir Talaut, orang-orang yang punya ilmu-ilmu, saya harus ke sana. Pendeta di sana waktu itu takut. Karena waktu KKR, dia duduk, dia tidak bisa berdiri dari tempat duduknya, melekat ke bangku. Jadi mereka menakutin saya semua untuk KKR di situ. Tapi saya ke sana, katanya ada Dracula, betul saudara. Loh ini benar, Dracula apa? Pokoknya orang makan ngisep darah sampai orang itu bunuh diri. Loh, kok aneh? Saya tetap ke sana, nggak ada apa-apa. Ya memang ada seperti itu berita, tapi semua nggak ada masalah. Malah kepala polisinya itu duduk sakit mau berobat, sembuh saat itu duduk di situ. Dan kami duduk bicara di perahu itu. Terjadi banyak luar biasa. Sampai ayat berapa tadi kita mau ngomong? 8 dulu, 8 sampai 10. Di situ akan ada jalan raya. Jadi Tuhan ingin supaya semuanya itu yang orang-orang tradisional, orang-orang yang agamawi, orang yang punya ilmu-ilmu kan banyak juga. Para pendeta itu kan juga punya ilmu. Supaya dia yakin khotbahnya begitu. Nah disitulah yang akan disebut jalan kudus. Tuhan inginkan harus kembali kepada kekudusan. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Tuhan katakan gak ada, kamu harus berangkat di situ. Saya bilang gak mungkin Tuhan. Itu orang hebat-hebat gak masuk. Kamu harus masuk. Dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. 9, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalannya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ternyata ada kerusuhan di sana. Saudara tahu kerusuhan Poso, saya ke sana. Kerusuhan Maluku Ambon, saya ke sana. Di mana lagi? Maluku Utara saya di sana. Di Papua saya di sana. Kalimantan saya di sana. Waktu kerusuhan. Saudara, nggak gampang. Makanya saya tidak banyak cerita. Tapi itu Tuhan yang tahu. Itu berat perjalanan hidup saya. Bagaimana saya harus melewati Poso. Dan saya itu jalan. Itu dicegat sama mereka. Saya pakai mobil, saya tidur di belakang. Ini kalau cerita panjang bisa sampai besok pagi. Tapi saya mau potong-potong sedikit lah. Jadi saya duduk di belakang, teman-teman saya duduk di depan. Teman-teman saya ikut semua. Saya tanya, kenapa kamu ikut? Utang banyak Pak, gak pusing mati, sudahlah. Gitu, saudara. Oh jadi gitu kamu. Loh benar itu, ada teman-teman saya masih ada jadi gembala juga. Saya duduk di belakang, tidur, ketiduran. Tahu-tahu dicegat, pokoknya Pak Jubu itu macam-macam loh. Dicegat, saya kok berhenti mendadak. Terus ada, hai mana ini? Ada orang bentak-bentak saudara. Saya bangun, saya lihat orang kepala yang masuk, lihat ini. Mau kemana? Macam-macam saudara. Saya kan nggak sadar kalau itu ke Poso, masih bangun tidur. Saya bilang, kamu siapa kamu? Keluar. Saya begitu. Dia keluar, saya pikir itu siapa ganggu saya. Setelah itu dia keluar, saya tidur lagi saudara. Sampai di sana mana itu tentena. Pak, ya sudah lihat Poso sudah. Loh Bapak tadi bangun, siapa yang saya? Itu tadi orang itu. Oh, jadi dia pikir saya ini tentara. Karena saya memang agak gundul-gundul dikit yang keluar semua saudara. Terus saya tidur lagi, berani nyalinya. Itu kalau saya nggak tidur, saya nggak berani saudara. Tuhan tuh bikin cara yang luar biasa sekali. Sungguh saya ini, ya itulah dari saya tahu Tuhan pimpin saya. Ini saya potong saja. Akhirnya saya juga ke Maluku Utara waktu itu perang. Saya waktu sampai di Manado, ini para pendeta ngapain di sini nangis-nangis semua. Banyak sekali. Ya Pak, gereja kami dihancurkan lagi perang. Lu kamu dari mana?
Dari Maluku mana? Kan saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Situ. Ayo balik. Saya nggak mau Pak, balik. Dibunuh. Kalau Bapak ikut, saya mau ikut. Ayo, saya ikut saudara. Ternyata naik kapal yang setengah mati. Turun perahu kecil. Waduh, kota sudah hancur semua. Saya waktu berangkat, nggak ada satupun yang ikut saya. Teman-teman saya berangkat, nggak ikut, cuma saya berangkat sendiri. Ya ada yang ikut saya itu kalau nggak salah, Pak Paul itu, Tanjung Pinang. Masih muda dia. Kamu ikut saya? Masih muda, ikut aja dia. Nggak ngerti mati, belum kawin kok, belum punya anak. Aduh. Nekat dia mulai ikut saya, memang muda. Ikut saya. Jadi ikut saya dia. Naik kapal. Sampai ternyata saya di situ memang hancur semuanya. Saya itu pelayan, ada fotonya juga. Mereka tuh bawa senjata, bawa bom. Saya tuh setiap hari KKR pagi siang. Di jalanan tuh mereka baris sampai 400 orang. Saya stop. Stop semua bawa senjata. Yaitu orang-orang Kristen. Saya khotbah di tengah-tengah itu. Jalanan itu. Ya nggak tahu seperti itulah. Jadi saya sudah melewati seperti itu. Ketika saya dapat mimpi itu bukan berarti saya senang Bapak Ibu. Tapi ada satu tugas yang berat gitu. Tapi saya sudah jalani semuanya. Dan mungkin tidak terulang kembali. Kenapa? Saya sudah melewati yang sangat-sangat sulit. Dan saya balik sana bawa bantuan juga. Ketika saya balik, teman-teman berkata, "Kok Fengki, kenapa? Istrimu telepon terus." Loh, biasa aku pergi nggak pernah telepon kok. Telepon dia. Apalagi Pak Roy. Saya bilang, kenapa? Waktu kamu berangkat naik kapal, dia langsung telepon semua. Aduh, Fengki di mana? Gitu. Saya bilang nggak berani ngomong ke Maluku. Saya bilang nggak tahu semua nggak tahu. Dia marah katanya. Kok nggak tahu bagaimana gitu loh. Gitu loh. Dia gimana cara jawabnya? Nggak berani. Akhirnya dia itu. Nah setelah saya bilang kenapa aku telepon? Dia cerita bahwa waktu saya berangkat itu dia berdoa. Kita nggak ada hubungan. Kalau saya pelayanan jarang ada telepon. Akhirnya dia waktu berdoa dengar suara. Suamimu ada ke Maluku, lagi pelayanan di sana, daerah perang. Nanti dia kembali berupa mayat, ini saudara. Jadi dia bengong, dia telepon, betul nggak? Dari sana nggak ngaku, tambah takut dia. Ini ceritanya. Waktu itu dia takut, dia mulai, saudara, berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, Pak, benar gini-gini. Suara lain datang. Katanya, jangan takut. Nah, kalau aku mengutus, tidak mungkin aku biarkan dia mati. Dia akan mengubah semua di sana. Jadi dia tenang, gak telepon. Mau sana telepon gimana juga gak ada signal. Saudara, dari sini harus hati-hati dengar suara Tuhan. Karena iblis bisa menyusup. Makanya saya tidak gampang-gampang pekerja jemaat gembala kita untuk bernubuat. Harus ada peneguhan dan pernyataan Tuhan. Kalau nggak gitu gereja hancur, rumah tangga hancur semua. Karena tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Semuanya setan juga tahu tapi bukan maha tahu. Dari situlah pelayanan saya tentang naga ini. Tetapi itulah saudara sekarang tenang. Saya waktu itu sangat sulit sekali gitu loh. Ya itulah kurang lebih saya bawa kurang lebih banyak barang, baju-baju semua. Bawa koper, pulang bawa kantongan kresek saja. Sikat gigi saja saudara. Loh kenapa? Saya enggak lihat orang enggak punya duit. Pengungsi semua jadi barang saya, baju saya, jas saya diambil semuanya. Gitu loh. Hanya tinggal sikat gigi yang enggak diambil. Loh betul, kresekan. Jadi kemana-mana saudara, saya kalau pergi itu enggak mau pakai baju mewah-mewah. Kenapa saya takut kalau disuruh kasihkan orang lagi loh. Jadi sudah pakai baju biasa, enggak pakai roci. Saya pakai roci. Ketemu orang, roci muka bagus Pak. Orang susah ini, lagi pengungsi. Ambil aja jual. Sampai daripada habis, mendingan enggak pakai apa-apa. Cincin kawin pun enggak pakai saudara. Kenapa? Kalau mau ambil apa yang ada saja gitu loh. Kita namanya pendeta itu enggak enak kalau ada orang susah. Minta masuk kita enggak kasih kalau kita punya. Jadi lebih baik saya bawa iman. Bukan bawa harta, bukan bawa materi. Tapi membangun iman sesuai tadi orang lumpuh, orang buta, orang tuli. Jalan itu akan jalan ya kebenaran dan semuanya. Saudara dengarnya senang, waktu itu saya susah sekali loh. Oke, yang kedua, Yesus Sang Raja Damai. Jadi bupatinya semua itu dulu akhirnya
teman-teman yang ikut, yang saya layani itu masih orang-orang, wah keras-keras bawa senjata. Akhirnya jadi bupati, jadi apa, saya nggak kembali lagi ke sana. Mereka, Pak Fengki, pendeta udah sini, saya di bupati, saya nggak datang. Saya nggak masalah. Bagi saya, selesai tugas saya nggak mau lagi. Tapi masih hubungan baik, tapi sekarang nggak telepon-telepon. Urusan saya dari gereja sekarang. Yesus Sang Raja Damai, Kejadian 22 ayat 16-19. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini masih bicara tentang Abraham semua. Abraham mendapat mimpi. Ini sekarang Abraham punya anak dan diminta oleh Tuhan. Dan kemudian waktu dia persembahkan anak itu, sehingga dia hendak mengucapkan pisaunya, malaikat Tuhan berkata, tahan Abraham. Dan dia berkata, ini, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Terus, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Yang pertama namanya adalah Abram, belum Abraham. Jadi Abraham waktu kapan? 1 tahun sebelum dia punya anak, Tuhan datang. Namamu bukan Abraham tapi Abraham. Terus dia datang kepada Sarai. Namamu bukan Sarai tapi Sarah. Dan kemudian barulah dia punya anak. Jadi Tuhan ingin mengubah karakter seseorang, baru janji itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika janji Tuhan itu diberikan kepada kita, itu belum jalan, dan ketika akan diturunkan itu harus ada perubahan pribadi kita. Dari orang dunia menjadi orang sungguh-sungguh, dari orang setengah-setengah menjadi seperempat salah, menjadi satu, penuh semuanya gitu loh. Nah ini harus ada perubahan. Makanya saudara, saya ingin di gereja ini harus ada perubahan terus-menerus. Jangan berhenti untuk berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena suatu hari saudara di surga akan menyesal. Untuk memperbaiki posisi, kita tidak pernah bisa. Kalau mau memperbaiki posisi adalah waktu di bumi ini. Setiap hari harus lebih baik, lebih baik. Setiap hari saya selalu berkata, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang baik, saya tidak ada gunanya hari itu. Saya selalu berdoa, Tuhan buat hari ini, hari yang baik untuk saya. Gitu. Berhikmat untuk melakukan sesuatu, harus ada sesuatu yang saya kerjakan. Gitu. Dan yang berguna, bukan sembarangan. Kenapa? Saya mau mengisi daftar harian saya. Chapter demi chapter itu DNA harus bagus. Kenapa? Itulah suatu hari dipanggil, ketika namamu dipanggil, engkau berkata, aku ada. Amin. Nah, itulah penting. Aminnya kok lemas ini. Ya, ini harus semangat juga. Apakah itu emosi, saya tidak tahu. Nah, inilah satu janji Tuhan yang luar biasa sekali. Saya juga sama, saudara, ketika saya buka gereja ini, gitu, gereja, wah gimana ya? Buka gereja, padahal saya tidak mau buka gereja. Saya senang pelayanan biasa. Saya tahu kalau gereja itu pasti ribut gitu. Saya kan banyak melayani di mana-mana sebenarnya pendeta. Saya nggak mau, tapi Tuhan buka gereja. Akhirnya saya buka gereja. Terus terang aja, mundur 2 tahun. Karena tidak taat. Itu kesalahan saya paling besar. Saya bilang, saya nggak mau Tuhan buka gereja. Ya buka gereja, bolehlah kasih nama. Mundur 2 tahun. Kenapa? Karena saya berjanji kepada teman-teman semua. Kalau kita mau jadi pendeta, 2 tahun kita tidak boleh khotbah. Tidak boleh pelayanan, duduk diam, tidak boleh mempromosikan diri. Sebab waktu kita buka gereja, orang nggak tahu siapa kita. Sehingga waktu orang datang, itulah yang Tuhan kirimkan kepada kita. Jadi saya pegang teori itu, tapi Tuhan juga marah. Gitu. Marah. Ketika saya cari tempat gereja, Tuhan berkata apa? Kamu tidak akan menemukan tempat yang bagus. Karena kamu telah melanggar 2 tahun. Dari saya cari tempat itu nggak pernah bagus. Tapi beberapa tahun yang lalu Tuhan sudah mulai pelan-pelan pulihkan semuanya. Tapi itu perjuangan lah. Supaya kita ini berjuang dengan apa yang ada. Ini saudara tidak mudah ikut Tuhan. Tetapi itulah yang memang kita perlu. Jadi satu proses itu kita harus lewati.
Tapi kalau kita lewati dengan baik, dengan tekun, pasti hasilnya jauh lebih baik. Amin. Nah itulah kemudian kita punya gereja, diberi nama sama Tuhan, blessing the spirit. Tiba-tiba Tuhan kasih saya 5 pilar. Gak gampang, gak kepikir. Saya tahu itu back to the Bible. Tapi Tuhan back to Jesus teaching. Karakter Kristus. Gak gampang Tuhan. Misi itu pasti. Pemuritan pasti. Regenerasi, enggak mudah, ini pasti berantem. Diakonia, wah ini. Makanya kita punya 2 yang hebat itu BBC itu. 1, setiap Natal. Bulan 11 sampai bulan 1, kami gereja itu ada amplop sendiri, itu kita bagikan kepada gereja-gereja yang bukan gereja BES. Nah setiap tahun antara 50 sampai 150 gereja yang kita beli, padahal kita masih sewa setengah mati juga. Yang kedua kita punya BBC. BBC itu Because Base Care. Jadi kalau ada gempa bumi, ada perang, ada apalagi banjir, ada apa, kita nggak nunggu minggu ini ada gempa bumi kemarin di Semeru, ayo kita kumpul uang, enggak pernah. Begitu gempa bumi Semeru, kalau kita pas di sana, besok kita sudah berangkat, kita kirim semua barang-barangnya. Termasuk banjir di Jakarta, kita pakai perahunya marinir. Semua, yang putih-putih itu masuk di tempat-tempat seperti itu. Kan tempat kita banyak putih, yang di Jakarta. Jadi bayangin putih-putih masuk situ kan bisa dirampok. Jangan takut, ada 1 marinir yang ikut. Gitu loh. Jadi itulah pelayanan kita. Nah, BBC itu terus kita pakai, karena itu kita harus tahu, jangan gereja kita menjadi besar, merusak yang lain. Tapi kita harus berbagi yang baik lah. Kalau boleh kita naik, ada juga yang kita harus berkati mereka juga. Kita harus mengisi buku gereja kita yang baik. Saya ceritakan saudara, ini kan penting sekali untuk saudara masuk ke dalam. Satu hari waktu sebelum saya buka gereja, saya diundang di satu gereja. Gereja itu saya layani dari jemaat 200 dan 2000. Saya sering datang sebulan sekali, teman lah semua. Satu hari Tuhan ngomong sama saya, kamu mau buka gereja. Saya tidak pelayanan sana. Di telepon saya nggak jawab, sorry saya repot gitu, tidak mau. Tapi sebelumnya saya datang kepada dia, Ibu Pak Pendeta, terkenal dia. Saya lihat buku gerejamu. Saya mimpi ditunjukkan, ini loh, buku gerejanya gereja A. Dilihatkan, musiknya bagus, WL-nya bagus, programnya bagus, ya ininya bagus, keuangannya sangat bagus, pemuritannya sedikit, diakoninya sedikit, kok kosong, banyak yang kosong, gitu. Yang bagus cuma hal materi. Tuhan katakan, kasih tahu dia. Saya datang kepada dia, aku lihat buku gerejamu, nilainya yang lain tuh 8, 9 bagus-bagus, tapi itu duniawi, tapi nilai rohaninya banyak yang kosong. Kata Tuhan harus diisi semuanya. Dari situlah saya takut waktu buka gereja. Saya tidak bisa cuma ngomong materi. Kita harus bicara seragam semuanya. Kalau kita kuliah, sekolah, olahraga jelek, agama jelek juga nggak bisa lulus loh. Jangan main-main gitu loh. Kita harus minimal yang paling buruk nilai 6 lah. Gitu. Nah kita tuh makanya ada karakter Kristus. Nah yang terakhir, yaitu menjadi sahabat Allah, yaitu Abraham lagi. Dari Abraham menjadi Abraham, kemudian dia menjadi sahabat Allah. Luar biasa enggak? Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 24. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi tidak bisa iman tanpa perbuatan. Tidak bisa perbuatan tanpa iman. Banyak orang selalu yang ngomong di gereja, tidak perbuatan, iman. Saya bilang hati-hati ngajar. Nah, Pak Fengki perbuatan, bukan begitu. Kita dibenarkan orang percaya, dibenarkan kan perbuatannya. Kenapa? Saudara, karena kita sudah percaya punya iman. Amin. Kecuali kalau kita nggak punya iman, nggak bisa. Saudara punya iman, masih mempertahankan iman, kapan perbuatanmu? Gitu loh. Jadi perbuatan itu harus ada. Jadi isilah iman saudara dengan perbuatan-perbuatan, yaitu taat karena mengasihi Tuhan. Cepat. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sama kan? Karena itu Abraham disebut sahabat Allah, meningkat menjadi sahabat Allah. Jadi
Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman. Berarti iman itu memang iya dasarnya. Tapi bukan hanya karena iman terus yang diomongkan. Sehingga kita mulai diarahkan dari pandangan yang separuh benar tapi tidak sempurna. Gitu. Akhirnya gereja pasif semuanya. Asal percaya gitu loh. Nah kita harus berubah semuanya itu. Nah ketika kita buka gereja saya bilang Tuhan, buka gereja gak gampang di Singapura, apalagi di provinsi, aduh berat sekali. Tapi Tuhan bilang buka. Gimana caranya? Tuhan bilang banyak hal. Salah satu, bulan 6 tahun 2006 waktu buka, saya pergi ke Shenzhen. Anak saya masih kecil, sama anaknya Jinlan. Siapa namanya itu? Steven, masih kecil lucu-lucu. Saya bawa mereka ke Shenzhen. Katanya, Pak Robert, ayo refleksi. Saya nggak tahu refleksi apa, anak kecil direfleksi gimana caranya. Dua-dua direfleksi ketawa-ketawa, jadi saya lihat itu, aduh, dua-dua masih lucu tuh. Masih umur berapa saya nggak tahu tuh, 6, ya 11 tahun berarti. Ketawa-ketawa kan geli. Jadi, aduh gimana caranya. Saya ketawa-ketawa. Malam saya berdapat mimpi. Tuhan kasih tahu. Saya jarang altar call. Kalau di desa saya altar call. Kalau di kota itu mau ke dokter obat gampang semuanya. Yang penting kita harus berubah, percaya Tuhan lah. Kalau di sana nggak ada dokter gitu loh. Jadi saya dalam mimpi itu saya lihat, kok banyak pengusaha semua gitu loh. Wih, teman muda, tua semua pengusaha. Tuhan berkata, berkati dia. Saya angkat tangan. Gitu loh. Saya melihat itu awan turun. Seperti keemasan, seperti matahari turun. Tapi tidak panas. Nyapu mereka. Mulut saya tiba-tiba ngomong. Wih, mereka dipakai, diberkati Tuhan luar biasa sekali. Bahkan ada satu kata yang saya tidak boleh sebut hari ini. Nanti saudara akan lihat suatu hari gitu. Ya hari kapan ya nanti kalau saudara setia gitu. Setelah lihat seperti itu, tidak lama lagi datang lagi anak muda. Ini banyak sekali, termasuk yang ada umur juga. Cuma saya lihat banyak muda, ratusan lebih dulu. Gerejanya besar, nggak sebesar ini, lebih besar lagi 3 kali. Wih, kok banyak sekali. Saya nggak tahu gimana ini. Tuhan berkata, doakan mereka. Saya doa. Kata Tuhan berkata, akan kupakai mereka. Untuk apa menjadi hambaku sampai ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk 5 pilar ini. Supaya gereja kembali ke ajaran Yesus. Ke karakter Kristus. Makanya sekarang kita sudah punya anak muda 600 lebih. Dan yang sudah pelayanan, yang sudah punya titel banyak ya. Tapi itu ada 120 lebih. Dan yang sudah jadi gembala pelayanan sudah 20 lebih. Dan apalagi sampai di Guangzhou ini sudah mulai bertumbuh luar biasa anak-anak muda. Nah di sini Singapura ini anak mudanya kurang. Kenapa? Begitu dia lulus hilang. Gitu. Ini yang repot ini. Jadi terus gimana kita caranya? Ya yang ada-ada gini aja jadi pendeta. Kalau nggak ada nanti yang kita-kita yang ada umur yang terus gantikan. Ya ini saja saudara, jangan takut. Semua itu Tuhan buat sejarahnya. Kita bukan gereja, asal duit apa, saya tidak seperti itu. Semua tersusun rapi saya mau. Karena Tuhan buat sejarah, percayalah. Tuhan sedang membuat sejarah hidupmu. Jadikan sejarah itu yang baik. Karena Allah menetapkan setiap langkah hidupmu. Mari kita berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kau menyucikan, menguduskan kami semua. Tidak satupun orang hari ini Tuhan yang terlewatkan. Karena Engkau sedang mengisi setiap buku harian kami. Supaya harian kami itu terisi dengan baik. Dan ditutup dengan chapter-chapter yang bagus sekali. Sehingga menjadi satu buku yang indah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, beri kekuatan kepada teman-teman di tempat ini, supaya gereja yang best yang di pusatnya Singapura ini harus menjadi contoh bagi gereja yang best yang di tempat lain. Supaya ada satu kebangkitan, ada satu kekuatan Tuhan yang menyertai anak-anak muda dan semua juga orang-orang yang berumur dan pengusaha semuanya Engkau pakai untuk membangkitkan sesuai dengan visi Tuhan semuanya. Kami memberkati semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Sambil saudara mempersiapkan
Di roti tersebut ada ayat firman Tuhan. Boleh atau mungkin saja firman itu boleh menjadi perenungan buat kita. Bagi yang sudah menerima, mari kita sama-sama kita angkat roti kita dengan tangan kanan ke atas. Saudara diberi waktu sejenak untuk kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah hari ini yaitu Jumat Agung, kita memperingati kematian Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ia katakan, ia telah memikul dosa kita di tubuhnya di atas kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Bapa yang di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau 2000 tahun yang lalu telah mati buat setiap dosa salah kami. Engkau telah melayakkan kami. Engkau telah menebus setiap dosa salah kami. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami telah menerima firman-Mu, kami telah menerima roti dan anggur. Hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kami. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua umat Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka boleh menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Bahwa semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap negara bangsa yang mengalami peperangan, baik itu Israel, Amerika, Iran, dan negara-negara yang terdampak, terutama juga para korban yang mengalami. Kiranya Tuhan Kau memberkati, biarlah shalom damai Tuhan ada di dalam bangsa dan negara. Terima kasih Bapa, kami tidak juga saling mengutuk, menghakimi, tetapi biarlah kami hidup boleh menjadi berkat, berdoa buat bangsa-bangsa. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Baik itu ucapan syukur pembangunan gereja, diakonia, dan juga setiap perpuluhan. Kiranya Engkau terima karena ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberi dengan kerelaan hati kami memberi dengan yang terbaik, kami memberi dengan iman yang tulus, yang ikhlas kepada Tuhan. Kiranya Engkau membalasnya berkali-kali lipat, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam studi karir pekerjaan, yang terutama di dalam iman kerohanian kami.
bahkan sampai kepada keturunan anak cucu Tuhan Engkau menyertainya. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Dan jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap bisa menjaga hati kita menjadi orang yang rendah hati, murah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for the cross, Lord.